Ingat Tribuners, memilih pendidikan yang tepat adalah langkah awal menuju kesuksesan. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Pendidikan. Tribuners, pendidikan adalah langkah awal untuk menuju masa depan, termasuk dalam memilih jurusan di bidang yang tepat. Salah satu bidang yang punya peluang besar di Indonesia adalah perikanan, mengingat negara kita kaya akan sumber daya laut. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu perguruan tinggi yang fokus di bidang ini, yaitu Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Untuk itu telah hadir bersama saya di sebelah kiri Joy ini ada Bapak Hoklay Cornelius Sipahutar, Sarjana Psikologi, merupakan Ketua Yayasan STP Sibolga, dan Bapak Dr. JM Hutapea SEMM, Ketua STP Sibolga. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik, kabar baik, Ibu Joy. Kabar baik ya. Gimana, nervous? Nervous sedikit. Nervous sedikit. Oke Tribuners, tapi sebelum cakap-cakap ini kita mulai, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, Joy mau tanya ke Bapak Jem dulu ya, Bapak Jem Hutapea. Boleh nggak dikasih tahu secara umum diceritakan mengenai Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga? Mana tahu nih Tribuners baru dengar mengenai sekolah ini. Ya, terima kasih Ibu Joy. Kami sedikit akan menerangkan tentang Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, Bu ya. Jadi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga itu berdiri pada tahun 2001 ya. Jadi ini adalah kampus swasta pertama di Kota Sibolga. Jadi kampus kami itu fokusnya meluluskan ahli di bidang perikanan ya. Tadi saya katakan sudah berdiri tahun 2001. Ini kampus ini sudah teragreditasi Ibu Joy ya, sudah teragreditasi dan menjadi pilihan ya, pilihan utama bagi masyarakat atau lulusan yang ada di Kota Sibolga, lulusan SMA ya Bu ya, terkhusus masyarakat Sibolga dan di Sumatera Utara yang ingin mendapatkan potensi tentang pendidikan mengenai perikanan, Ibu Joy. Itulah sedikit ya. Karena kan kita tahu ya Tribuners, Sekolah Sibolga ini terkenal dia dengan sebutan Kota Ikan. Iya. Nah, terus Pak Hoklay nih, apa yang melatar belakangi berdirinya kampus dan fokus utamanya? Ya, baik Bu Joy, saya akan menjawabnya. Mungkin di latar belakang dan fokus utama kampus kita ini didirikan karena melihatnya potensi besar Kota Sibolga ya Bu Joy, sebagai sentra perikanan tangkap yang sangat aktif di Indonesia. Betul. Mungkin fokus utama dari kampus kita ini
membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan manajerial agar bisa mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, Bu Joy. Terus kenapa ya Pak Jem, kayak ilmu perikanan ini penting untuk dipelajari oleh masyarakat? Iya, terima kasih Ibu Joy. Kita tahu negara kita, Indonesia, adalah negara maritim, Ibu Joy. Nah, jadi terkhusus di kota Sibolga sendiri ya, kita tahu kota Sibolga itu kan dikelilingi oleh lautan atau Samudra India ya. Tentu masyarakat sekitar atau pekerjaan itu adalah nelayan ya Bu ya, itu adalah mata pencarian utama di Sibolga sana, walaupun ada juga misalnya PNS, tapi banyak sekitar itu banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Jadi untuk mempelajari perikanan itu sangat krusial Bu, sangat penting sekali bagaimana kita bisa menjaga ketahanan pangan ya Bu ya. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi ya dengan baik, ekonomi lokal, dan bagaimana kita bisa memastikan kekayaan laut kita itu kita kelola oleh tangan-tangan yang profesional. Itu Bu Joy. Nah, kalau begitu apa aja nih Pak jurusan yang ada di STPS? Iya, terima kasih Bu Joy. Nah, program studi atau keunggulan itu yang pertama itu program studi yang tersedia ada 2 ya Bu ya. Ada yang pertama namanya pemampatan sumber daya perikanan atau sering kita singkat dengan PSP. Lalu ada namanya budidaya perairan yang disingkat dengan BDP Bu Joy. Nah, jadi fokus dan keunggulannya itu ada masing-masing. Yang pertama pemampatan sumber perikanan atau PSP, Ibu Joy itu fokus pada teknik penangkapan ikan. Ya, yang efektif dan ramah lingkungan, tidak merusak Bu Joy. Tidak merusak alam. Iya, ya? alam, Betul, ya. betul. Serta manajemen armada lautnya. Nah, lalu BDP budidaya perairan itu lebih mendalami teknik ya pembesaran ikan ya, dibibitkan ya Bu ya. Lalu atau disebut dengan aquaculture ya, pembenihan dan inovasi teknologi budidaya Ibu Joy. Iya. Dan pemanfaatannya ini fokus pada hasil laut Sibolga ya Pak? Iya Ibu Joy. Wah, keren nih Tribuners. Jadi yang dipelajari itu bukan hanya nangkap ikan, tapi juga gimana biar ramah lingkungan. Ramah lingkungan, tidak merusak Ibu Joy. Tidak merusak ya Pak. Iya. Karena kita tahu ya pada saat ini memang ya Indonesia itu merupakan salah satu negara maritim bahkan terluas di dunia. Terluas, benar Betul kan? Bu Joy. Iya. Dan justru maunya hasil ikannya itu kita yang menikmati. Betul Bu Joy. Jangan dikit-dikit langsung diekspor. Iya, kita makan ikan kecilnya aja kan begitu. Iya. Jadi baru tahu ternyata untuk apa tadi kayak mempelajari menangkap ikan itu pun ada ilmunya. Ilmunya Bu Joy, iya. Nah, kalau program studinya itu gimana Pak? D3, D4 atau S1? S1 Bu Joy. Oh. Ya, 4 tahun. Iya, jadi kedua prodi itu 4 tahun Ibu. 4 tahun. Iya, siap. Nah, Bapak Hoklay, nah apa aja nih keunggulan dari STPS dibandingkan kampus lain yang mungkin mereka memiliki jurusan perikanan? Ya, mungkin Bu Joy keunggulan di kampus kita ini perbandingan dengan kampus lain ya Bu Joy ya. Bahwa kampus kita ini terletak strategis di pusat perikanan Sibolga. Di mana selain itu biaya hidup di Sibolga sangat terjangkau bagi mahasiswanya Bu Joy. Lingkungan belajarnya kondusif dan kampus memiliki kerjasama yang erat institusi seperti TNI Angkatan Laut Bu Joy. Oh iya juga. Yang dimana kita kerjasama bersama Angkatan Laut yang diselenggarakan itu seperti bela negara Bu Joy. Dimana kita mengarahkan mahasiswa kita untuk dibimbing langsung dengan Angkatan Laut Bu Joy. Karena agar mahasiswa itu bisa terbentuk jiwa ke nasionalismenya. Dan kita juga kerjasama bersama PPN Sibolga dan berbagai dunia industri yang bergerak di bidang perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya Bu Joy.
Kalau mahasiswa kita itu Bung kebanyakan dari mana? Dari Sibolga atau dari Tapanuli Tengah? Kebanyakan mahasiswa kita dari Nias, Bu Joy. Nias. Iya, Justru dari Nias ya? Kenapa tuh dari Nias? karena kita ketahui latar belakang Nias dengan Sibolga itu sama-sama pesisir. Laut ya. Memang mungkin niat dari masyarakat Nias lebih banyak Untuk bersekolah di kampus kita, Bu Joy. karena lagi fokusnya adalah perikanan. Iya, betul. Nah, lantas gimana nih fasilitas pihak kampus? Mungkin Bu Joy, fasilitas di kampus kita mempunyai gedung milik sendiri ya Bu Joy ya, yang menyediakan fasilitas lainnya seperti laboratorium, ruang kelas, hingga ada akses langsung untuk praktikum di lapangan. Karena lokasinya dekat dengan area pesisir, Bu Joy. Oh, berarti ini cukup strategis ya? Iya, Jadi kalau misalnya langsung praktik langsung dekat ke laut. langsung ke Iya, laut. langsung betul. langsung alamnya Langsung Sibolga. alamnya Sibolga. Nah, kalau Pak Jem nih, Siap, Bu Joy. kalau sistem belajarnya gimana? Apakah kebanyakan teori atau praktik atau sama aja? Ya, terima kasih Bu Joy. Di kampus kita itu sistem pembelajarannya ada teori dan praktek, Ibu Joy ya. Jadi sistem belajarnya itu memang seimbang Bu ya, Oh, seimbang 50-50 iya berarti. antara praktek dengan teori ya Bu ya. Ya. Nah, tapi kita juga memang ya lebih menonjolkan praktek di lapangan Bu Joy. Ya, praktek di lapangan supaya mahasiswa kita nggak hanya teori Bu, tapi dia tahu tentang field trip ya, contohnya dia ke lokasi misalnya seperti ke Pulau Mursalah. Ibu ya, kalau kita tahu itu Pulau Mursalah termasuk daerah wisata dan di sana banyak ya ikan, termasuk juga dengan kalau pernah dengar Kalimantung. Ya, Kalimantung. Iya, itu udah terkenal Bu ya, sampai ada film itu ya di Kalimantung. Nah, jadi kita juga punya balai Bu. Oh ya, balai Punya balai benih pembibitan ya. Memang ini kampus kita ini terletak di Kota Sibolga. Iya. Tapi balai kita ini terletak di posisi Tapteng. Tapteng, oke. Iya, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi memang ada durasi waktu yang harus kita tempuh ke sana, tapi memang tidak terlalu jauh ya Bu ya. Nah, jadi untuk praktek budidayanya langsung di sana. Jadi pihak kampus menyediakan itu bagaimana antara teori dengan praktek tadi bisa seimbang. Jadi dia bukan hanya belajar teori, tapi praktek juga mereka memahami ya Bu ya. Jadi selain itu Bu, kita juga ada kerjasama. Jadi mahasiswa kita bawa untuk mengunjungi balai-balai ya budidaya yang ada kerjasamanya dengan kita ya, baik itu di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga. Jadi kami berpikir ya Bu ya, supaya mahasiswa kita ini ya mereka paham tentang teori dan mereka juga paham tentang praktek yang bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Begitu Bu Joy. Oke Pak, kan ini ada 2 jurusan ya yang ada di kampus kita di STPS. Nah, mahasiswanya itu gimana Pak? Apakah disediakan asrama atau mereka bebas tinggalnya mau di mana? Iya, kampus kita juga menyediakan asrama ya Bu, tapi ada beberapa meter ya dengan kampus kita. Jadi pihak yayasan atau kampus dalam hal ini menyediakan asrama pria, lalu asrama wanita itu dia. Jadi ada 3 lantai kalau tidak salah ya, Pak Ketua Yayasan. Jadi kami menyediakan itu Bu. Iya. Nah selain itu ya juga kami memberikan ya ada namanya beasiswa Ibu. Beasiswa. Iya. Itu pertama dari pemerintah KIP ya, KIP ya itu dari pemerintah Ristek ya, Ristek ya. Lalu ada juga beasiswa difabel ya, lalu ada beasiswa dari pihak yayasan itu. Tapi tentu
dengan ada beberapa kriteria. Ya, kalau misalnya KIP itu yang memang benar-benar kondisi orang tua, ya susah lah ya Bu ya. Nah, lalu difabel itu, lalu beasiswa dari yayasan juga melihat akan memberikan beasiswa apabila dia berprestasi dan orang tuanya kurang mampu. Ibu Joy ini ya. Ibu Joy. Oke, nih ini Joy sedikit pertanyaannya lebih luas ya Bapak. Iya. Nah, kan ada praktik ya dari STPS. Apakah praktiknya itu setiap minggu atau gimana Pak? Atau sudah dijadwalkan tapi nggak setiap minggu, mungkin setiap bulan? Ya, kalau praktek itu sudah ada jadwalnya Bu ya, jadwalnya. Jadi kita buat kuliah dulu baru kita buat praktik. Iya Ibu Joy. Berarti pemahaman materi dulu, Iya, teori baru aplikasinya. aplikasinya Iya, berdasarkan teori yang sudah diberikan oleh para tenaga pendidik. Siap Bu Joy. Siap. Oke, nah tadi kita udah bahas mengenai beasiswa, udah bahas mengenai akomodasi. Siap. Nah, terus kalau mau biaya kuliah, gimana tuh Pak? Mungkin Pak Hoklay lah bisa jawab. Mungkin Bu Joy ya, biaya uang kuliah di kampus kita itu sangat terjangkau Bu Joy dan kompetitif. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita di sini untuk mengembangkan masyarakat Kota Sibolga. Yang dimana Bu Joy, UKT yang kita buat untuk uang kuliahnya sebesar 2 juta per semester Bu Joy. 2 juta itu pukul rata? Iya, pukul rata 2 juta per semester. Cukup terjangkau. Iya. Padahal kampus swasta ya? Iya Bu Joy. Itu udah termasuk sama biaya praktik? Biaya praktik di luar dari situ. Di luar dari situ. Iya. Dan kerennya lagi Bu Joy, kampus kita memudahkan buat mahasiswa dengan memberikan cicilan. 2 juta pun bisa dicicil? Bisa dicicil. Cicilan berapa kali tuh Pak? Cicilan dua kali Bu Joy. 2 kali. Iya, dalam semester. Jadi nggak perlu khawatir soal biaya di kampus kita Bu Joy, karena terjangkau dan kompetitif. 2 juta itu untuk biaya kuliah ya Tribuners. Tapi kalau semisalnya praktik ada lagi ya itu wajar. Iya, betul. Wajar, apalagi ini adalah sebuah sekolah tinggi swasta ya. Iya, betul. Dengan harga segitu udah cukup terjangkau sih kalau Joy bilang. Bagaimana nih Pak proses pendaftaran dan mungkin syarat yang harus dilengkapi oleh calon mahasiswa-mahasiswi? Ya, untuk syaratnya Bu Joy di kampus kita, buat teman-teman yang mau gabung ke kampus kami, teman-teman bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Sisingamangaraja nomor 444A. Atau mau lebih praktisnya Bu Joy, bisa lewat website dari kampus kita. Websitenya resmi, syaratnya juga mudah. Cukup siapkan fotokopi ijazah SMA yang dilegalisir, pas foto, serta dokumen kependudukan seperti KK, KTP, dan akta lahir Bu Joy. Oke. Kalau misalnya tinggi badan gitu, ada nggak? Kita tidak menggunakan itu Bu Joy. Kayak tinggi badan, berat badan, mata minus Iya, ya kan, betul. mana tahu. Iya, Kan? Terus apa tadi ya yang mau Joy tanya? Kalau misalnya mau daftar dari website bisa? Bisa. Kalau melihat dari medsos kita? Bisa Bu Joy. Dari mana medsos kita? Kita juga ada Instagram, Facebook, YouTube, sama TikTok Joy. TikTok juga ada. Iya. Wah keren nih, boleh di-spill namanya kepada Tribuners? Akun kita itu yang bernama @stp Sibolga. Oke Tribuners, ada di bawah ini ya Iya. namanya. Biar kalian nggak salah. Karena kan sering kali ini banyak akun-akun bodong ya kayak Betul, gitu betul. ya. Iya. Nah, Bapak Jem, selama kuliah kegiatan apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa khususnya untuk mengembangkan diri? Terima kasih Bu Joy. Ya, kegiatan mahasiswa kita di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga itu Bu Joy. Jadi kita mendidik anak-anak
kita itu bukan hanya untuk kuliah Bu Joy, ya. Jadi mereka belajar di kelas, ya kan. Tapi kita juga mengajak mereka untuk bergabung di badan eksekutif mahasiswa Bu Oh, ada Joy. BEM-nya. Iya, ada BEM kita, ya kan. Lalu ada DPM-nya atau selalu disebut dengan kegiatan kerohanian Ibu Joy. Jadi selain mereka berorganisasi, kita juga bagaimana bisa anak-anak kita ini kita arahkan supaya iman dan kepercayaan dan ketakwaan dia tidak goyah. Apalagi zaman sekarang Bu Joy, ya, kita sama-sama tahu ya sungguh banyak pengaruh-pengaruh, contoh misalnya Bu Joy, narkoba, ya kan, dan lain-lain. Tapi bagaimana kita bisa mengajak anak-anak kita itu tadi, mereka bisa aktif ya di dalam kegiatan kampus. Nah, jadi kita juga sering membawa anak-anak kita ini misalnya untuk ikut ya ke gereja seperti kemarin sudah kita lakukan itu Bu Joy, ya, supaya mereka bisa semakin tidak tidak terpengaruh terpengaruh oleh hal-hal yang duniawi Bu Joy. Itu dia. Jadi ini kita selalu buat ya bagaimana mereka supaya tidak terpengaruh. Terus yang tadi sudah dikatakan, kita kan ada kerjasama ini Bu Joy dengan Angkatan Laut, Lanal itu tadi seperti yang sudah disinggung Pak Ketua Yayasan, ya, kita membuat bela negara. Jadi ini sebentar kita akan kirim anak-anak kita di bulan 6 ini nanti untuk mengikuti bela negara. Jadi memang seru Bu Joy di kampus kita ini, ya. Jadi kita bagaimana bisa mempersiapkan diri mereka untuk bisa menjadi agen perubahan. Wah, iya Bu Joy. Nah, tapi Bapak, apakah mahasiswa-mahasiswi kita itu juga ada magangnya? Ya, ada Bu, karena kita kan juga ada kerjasama, ya, ada kerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan yang besar, ya. Jadi kita juga persiapkan mereka untuk bisa magang di perusahaan itu. Jadi selain mereka dapat teori, kan selama ini kan mereka hanya berpikiran tentang belajar, tapi tentang dunia kerja, ya kan mereka belum bisa bayangkan. Lalu kita persiapkan mereka supaya bisa mereka mengenal yang namanya dunia kerja. Itu Bu Joy. Jadi itulah kita buat bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi siap pakai nantinya Bu Joy. Siap pakai. Oke Bapak, ini mungkin tadi terlewat ya, maafkan ya Bapak, mengenai usia untuk mahasiswa-mahasiswi kita ini berapa Pak? Iya, sebenarnya yang pertama itu tamat dari SMA, Ibu Joy, tetapi kita juga tidak membatasi dari segi umur. Iya, jadi banyak juga yang sudah bekerja, contohnya Bu Joy, ya, bahkan ada yang mau pensiun dari pekerjaannya. Iya, kita tampung Bu Joy sepanjang dia bisa mau kuliah dan bisa membagi waktunya. Tapi itu pun kan kita buat semacam kelas eksekutif, ya, supaya jangan terganggu pekerjaannya. Jadi kita tampung melalui Zoom. Iya, berarti Bu Joy. daring ya? Daring Bu Joy. Kalau misalnya uang kuliahnya apakah sama dengan yang tidak daring? Iya, tentu beda Bu Joy. Oh, ada perbedaan. Iya, perbedaannya. Yang reguler dengan yang eksekutif beda Bu Joy. Iya. Oke, Bapak. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak yang bakalan ditanya oleh netizen. Biasanya ya kalau kita udah kuliah pasti berpikir, nanti mau jadi apa kalau udah tamat? Nah, itu juga nih yang mau Joy tanya. Nah, setelah lulus peluang kerja apa aja nih Pak yang bisa didapatkan oleh mahasiswa kita? Mungkin ya Bu Joy ya, di kampus kita ini soal bukti itu banyak Bu Joy. Kampus kita ini sudah meluluskan ratusan alumni yang hebat, yang kini sukses berkarir di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta Bu Joy. Dan ada juga alumni kita, salah satu mantan wakil wali kota di Sibolga. Iya, begitu Bu Joy. Alumni STPS ya? Iya, siap. Makanya mahasiswa kita juga
gak kalah saing Mhm. di bidang akademik maupun di prakteknya Bu Joy. Mhm. Banyak yang aktif juga ikut program MBKM Itu apa itu, Pak? seperti Merdeka Belajar Kampus Bu Joy. Oh, yang bisa ke kampus lain Ke ya? kampus Iya. lain Oh, untuk pertukaran mahasiswa pertukaran itu kan? siswa. Iya, Bu Joy. Bahkan ada yang berhasil menang di ajang P2MW Mhm. yang dimana program pembinaan mahasiswa kewirausahaan. Dan ini jadi bukti juga Bu Joy kalau mahasiswa kita punya jiwa kompetitif dan kreatif yang tinggi. Gitu Berarti dia. keren-keren juga nih alumni dari STPS. Iya, betul sekali. Kira-kira kalau penerimaannya itu dimulai bulan berapa, Pak, untuk penerimaan mahasiswa baru? Untuk penerimaan mahasiswa baru udah kita mulai Bu Joy dari bulan April kemarin Mhm. sampai di September. Sampai September. Iya, betul. Untuk proses seleksi kita bagaimana, Pak? Iya, kalau yang selama ini kita lakukan Ibu Joy, ya kalau datang ya langsung kita terima syarat-syarat yang sudah kita beritahu, Mhm. ya kita terima. Nah, lalu setelah itu kita sarankan untuk membayar uang kuliah Bu Joy, ya tapi ke depan mungkin kita akan buat seleksi nanti, misalnya tertulis, ya Mhm. kan ada wawancara, Iya. ya tapi kita pikirkan ke depan lah kita lakukan. Mhm. Karena terus terang aja Bu Joy, memang setelah pasca bencana itu, Iya, I see. ya kita tentu berpikir kalau kita buat nantinya itu mungkin ada sedikit mungkin mereka jadi agak ragu ya, Mhm. jangan-jangan saya tidak diterima gitu ya Bu ya. Mhm. Jadi karena memang cita-cita kita bagaimana semua masyarakat Sibolga dan sekitar, contoh sampai ke Pulau Nias, Tapeng, ya mereka datang langsung kita terima Ibu. Mhm. Iya. Berarti melalui seleksi nilai rapot ya, Bu Iya, Nas? betul. Iya. Oke. Nah, sebelum kita menutup program cakap-cakap pendidikan kita kali ini, Iya Bu. ada nggak Pak harapan yang mau disampaikan kepada Tribuners barangkali yang ada di rumah? Iya, Dari Bapak JM. ya kepada anak-anak kami calon mahasiswa baru. Jadi harapan kami ya buat semua yang baru tamat SMA atau yang sudah lama, ya jangan ragu Mhm. untuk datang kuliah di kampus kami Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, ya. Nah, jadi kalian itu atau mahasiswa yang datang itu Ibu Joy bukan hanya sebagai mahasiswa biasa, ya, tapi mahasiswa baru yang kuliah di tempat kita itu adalah kita harapkan menjadi jenderal-jenderal laut yang bakal menjaga kekayaan bumi Indonesia, ya Ibu ya. Jadi artinya sudah saatnya yang muda yang mengabdi, yang muda yang berjaya. Oke. Iya, jadi kami selalu mengatakan Ibu Joy, ya. Nah, kalau ikan di laut aja kita jaga kelestariannya, Mhm. kan begitu Bu Joy. Apalagi masa depan mahasiswa kita, ya pasti bakal kami kawal sampai sukses dia. Jadi ingat ya, di kampus kita di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, ikan saja diperhatikan Ibu Joy, ya apalagi mahasiswa kita ya yang jadi tumpuan masa depannya. Wah, Jadi itu pesan kami. Terima kasih, keren Bu Joy. sekali. Iya. Pak Lola ada yang mau ditambahin? Ya mungkin kayaknya sama harapan kami dengan Pak Pak JM. JM Bu Joy. Oke, berarti sama aja ya. Iya. Ikan aja diperhatikan ya Tribuners, apalagi mahasiswanya. Iya. Hidup STPS. Iya. Terima kasih Bu Joy. Baik, terima kasih Iya, Pak terima JM, kasih. terima Iya, kasih Pak betul. Hoklay udah datang Iya. ke Tribun Medan ya, udah mengisi acara
program cakap-cakap pendidikan ini selama beberapa menit terakhir. Nah, Tribuners juga terima kasih ya udah menonton acara kita sampai selesai. Mana tahu Tribuners yang ada di rumah tertarik atau ingin mencari tahu, mengulik-ngulik mengenai STPS, mungkin bisa langsung ke website kita yang ada di sini, atau juga bisa melalui media sosial dari Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga. Kalau begitu, aku Joy, para narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya.